Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irfan Sofi dalam seri pajak daerah retribusi daerah. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait earmarking pajak daerah. Pengertian dari earmarking adalah penggunaan sebagian hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan. Selanjutnya, dalam pengaturan undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah daerah dan PP 35 tahun 2023 tentang KUPDRD, bahwasanya dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang HKPD dijelaskan bahwa hasil penerimaan atas PKB dan option PKB, BPJT atas tenaga listrik, pajak rokok, dan pajak air tanah baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten kota dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya. Selanjutnya, di dalam pasal 25 PP nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah retribusi daerah, bahwasanya penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan. Selanjutnya kita lihat jenis pajak apa yang di-earmarking berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2022. Pada Undang-Undang PDRD, yaitu Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, terdapat 3 jenis pajak daerah yang dilakukan earmarking, yaitu pajak PKB, pajak penerangan jalan, dan pajak rokok. Pada Undang-Undang 1 tahun 2002 ditambah satu jenis pajak lagi, yaitu pajak air tanah, sehingga terdapat 2 jenis pajak provinsi yang di-earmarking dan 2 jenis pajak kabupaten kota yang di-earmarking. Pajak provinsi yaitu terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan optionnya yang disalurkan kepada kabupaten kota itu adalah 10% besarannya, di mana untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Selanjutnya, pajak provinsi yang lain adalah pajak rokok, di mana besaran earmarkingnya adalah 50%. Penggunaannya yaitu untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum. Sedangkan untuk pajak kabupaten yaitu pajak barang jasa tertentu tenaga listrik yang sebelumnya adalah pajak penerangan jalan sebesar 10% untuk penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur PJU serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk PJU. Dan yang terakhir yang merupakan jenis pajak yang dilakukan earmarking baru di tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang 1, yaitu adalah pajak air tanah sebesar 10% untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah. Ya, kita lihat penandaan belanja dan sanksinya. Penandaan belanja, pemerintah menyusun bagan akun standar dan atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan pajak daerah. Bahwasanya untuk mempermudah maka diatur dalam bagan akun standar sehingga nanti dalam proses penagihan akan lebih mudah. Sanksinya di dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan pajak tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Terkait hal itu, maka di dalam PP nomor 1 tahun 2024 tentang harmonisasi kebijakan fiskal nasional atau HKFN terkait belanja wajib dalam APBD yang dilakukan earmarking, ya salah satunya memang ada belanja wajib dari pajak daerah. Selain itu ada 3 yang lain adalah belanja pendidikan besar 20% dari belanja daerah, belanja infrastruktur belanja publik paling rendah 40% dari total belanja di luar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah dan atau desa, dan belanja pegawai paling tinggi 30% daerah dari total belanja daerah, yaitu terdapat satu lagi yaitu yang merupakan earmarking dari pajak daerah paling rendah 10% dari penerimaan PKB dan option PKB, PAT, BPJT, TTL, dan paling rendah 50% dari penerimaan pajak rokok tersebut. Inilah yang akan dilakukan bagaimana
belanja di APBD memenuhi aturan terkait belanja wajib dalam APBD yang sesuai dengan PP nomor 1 tahun 2024. Selanjutnya, dalam pengaturan lebih lanjut yaitu PMK nomor 24 tahun 2024 tentang tata cara penundaan dan atau pemotongan penyaluran dana transfer ke daerah atas pemenuhan belanja wajib dalam APBD. Atas tidak terpenuhinya earmarking tersebut, maka akan dilakukan pengenaan sanksi berupa penundaan dan atau pemotongan penyaluran dana transfer sesuai dengan PMK nomor 24 tahun 2024. Selanjutnya untuk penagihan, bagaimana agar penandaan rincian belanja untuk pajak daerah itu akan mudah dilakukan tagging, maka keluarlah Keputusan Menteri Keuangan nomor 22 KMK 07 tahun 2024 tentang penandaan rincian belanja daerah dari hasil penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD. Hal ini sehingga ada keterkaitan antara PMK nomor 24 dengan KMK nomor 22 tahun 2024. Berikutnya kita lihat penandaan belanja wajib dari hasil penerimaan pajak daerah sesuai dengan KMK tahun 2024 nomor 22, yaitu minimal 10% dari PKB dan option PKB terdiri dari 87 subkegiatan yang bisa dipilih oleh pemerintah daerah. Yang kedua, BPJS tenaga listrik minimal adalah 10% terdiri dari 11 subkegiatan dan 4 akun rekening belanja. Untuk pajak air tanah yang sebesar 10% yaitu ada 51 subkegiatan pilihan yang bisa dipilih oleh pemerintah daerah. Selanjutnya untuk pajak rokok itu ada 178 subkegiatan di mana besarannya adalah 50% dari keseluruhan pajak rokok yang diterima, termasuk pendapatan bagi hasil pajak rokok untuk kabupaten kota. Untuk pajak rokok, pemerintah daerah akan melakukan identifikasi belanja sesuai dengan subkegiatan yang diatur dalam KMK tersebut dan melengkapi informasi sumber pendanaan pada SIPD RI, sehingga ini yang harus dilakukan di dalam APBD oleh pemerintah daerah, bahwasanya berlaku sejak dalam untuk penyusunan APBD tahun 2025. Demikianlah seri pajak daerah retribusi daerah kali ini. Sampai ketemu pada seri-seri berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Sampai ketemu di berikutnya, seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.